secara teori kulitnya bayi itu berbeda jauh daripada kulit anak. Jadi kalau kita runtut lagi, kulit bayi itu dari usia 0 sampai 1 sampai 2 tahun kira-kira itu mengalami banyak sekali perubahan ya. Nanti kulit di umur 2 tahun itu nanti sampai umur 17 tahun itu kurang lebih sama. Nanti setelah dia pubernya selesai itu baru masuk ke kulit dewasa. Jadi ada 3 fase. Kulit bayi 0 sampai 1 tahunan, 1 sampai menjelang pubertas dan setelah pubertas. Jadi ada 3 fase kulit bayi. Beda-beda semua ya. Perbedaan yang paling mencolok itu ada beberapa ya. Yang pertama, bayi itu kulitnya lebih cepat nguap nih. Ya, jadi lebih gampang kering istilahnya. Yang kedua ada yang namanya natural moisturizing factor. Itu pada bayi itu lebih rendah daripada orang dewasa, sehingga secara natural kulit bayi itu biasanya lebih kering, lebih tidak lembab. Yang ketiga, kulit bayi itu juga memiliki pH yang berbeda. Jadi kan kalau di dalam ketuban itu kan waktu di dalam kandungan itu kan kerendam ketuban kan basah ya ketuban itu ya. Kulit bayi itu juga jadi ikut-ikutan basah, sehingga pH-nya itu mendekati 7. Jadi begitu dia lahir, dia akan pelan-pelan turun sampai nanti mencapai kulit orang normal yaitu 5,5. Jadi begitu lahir pH-nya dia agak basah justru gitu ya. Nah itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan ada nih yang harus di perawatan kulit pada bayi ini harus berbeda daripada kulit anak atau kulit dewasa. Gitu. Saya pernah loh dapat satu contoh kasus ya. Saya sampai bingung ya, ini pasien datang ke saya nih, saya lihat ini kayak kulit umurnya baru 8 tahun laki-laki. Tapi kulitnya tuh semua kering banget sampai warnanya hitam, hampir semuanya hitam. Saya tanya, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi menurut saya itu karena dia terbiasa pakai sabun orang dewasa. Nah, kalau pakai sabun orang dewasa, kadang-kadang kan kita kan abis mandi tuh keset gitu kulitnya, kadang-kadang malah enak kan kayak gitu. Anaknya juga gitu. Kalau pakai sabun yang biasa, dia bilang katanya abis sabun kayaknya masih licin, kayak nggak bersih katanya. Tapi kalau pakai sabun dewasa, dia bilang dia keset kulitnya. Nah itu kebiasaan itu terus menerus tiap tahun dilakukan terus sampai akhirnya kulitnya kering sekali. Gitu. Akhirnya akibat kulit kering ini jadi banyak komplikasinya. Ya dia akhirnya datang dengan keluhan asma, berat badannya nggak naik, tinggi badannya tidak optimal dan seterusnya. Gitu. Oh iya dok, bisa itu sampai ke sini, sampai ke tinggi badan. Betul. Wow, ternyata ya bunda-bunda gitu. Dari kulit ternyata bisa sampai ke berat badan, tinggi badan. Kenapa? Karena kan gini ya, kalau misalnya kulitnya itu normal, kulitnya tuh nggak mengalami peradangan, itu biasanya protein-protein yang dimakan sama bayi atau makan sama anak itu malah dipakai tubuhnya tuh untuk tumbuh kembang, bener kan? Nutrisi yang dia makan sepenuhnya diserap kemudian untuk bertumbuh dan berkembang, tambah tinggi badan, tambah berat badan. Tapi bayangin kalau kulitnya kering, mudah iritasi, mudah terjadi peradangan, daya tahan tubuhnya malah dipakai untuk memperbaiki si kulit-kulit tadi. Jadi bukannya proteinnya dipakai untuk tumbuh, malah dipakai untuk regenerasi kulit gitu. Wow, ini insight banyak yang sangat berdaging ya ini bunda-bunda ya. Aku juga agak kaget ternyata dari kulit aja bisa merembetnya lumayan parah ya dok ya. Berarti emang nggak boleh disepelekan ya dok ya masalah kulit ini, karena mungkin banyak juga bunda-bunda ya udahlah sabun sabun apa aja dipakai ke anaknya gitu. Ternyata memang untuk kulit nih bunda-bunda kelembapan nih emang harus sangat dijaga. Aku juga pengalaman anakku 3 dok, pernah juga tuh anakku yang besar juga ngalamin kering kayak gitu. Aku coba pakaikan lotion tapi anak laki lari-lari ke sana kemari gitu, akhirnya ya sudahlah gitu ya. Akhirnya dia kulitnya kering. Nah ini anak kedua ketiga perempuan harus lebih terjaga, lebih ekstra ya. Jadi investasi masa depan tuh ya kulit bagus ya. Jadi emang udah pengalaman banget ya. Aku juga nggak sembarangan pilih brand, nggak sembarangan pilih produk. Aku udah pakaikan sabun Cousins Orange Hair and Body Wash Deep Moisture karena juga bisa menjaga kelembapan kulit bayi sampai 12 jam. Betul. Jadi sebagai bunda juga udah nggak repot kejar-kejaran lagi gitu. Udah tahu aman karena produk yang kita pakai itu bisa aman sampai 12 jam. Nah, kalau Sandra pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Makein satu produk terus nggak cocok ke anak kamu? Pasti pernah ya, apalagi kayaknya nyobain produk ini tuh kan searching dulu ya, misalnya kayak lotion yang bagus atau shampoo yang bagus. Cuman tetap aja walaupun misalnya kayak direkomendasikan ini, tapi ntar pasti cobain kan tiap anak kan beda-beda ya. Aku sih ngerasa kayak aku aja gitu. Kebetulan emang kulit aku juga agak sensitif dok, jadi nggak bisa macem-macem juga pakai. Ternyata sama anakku juga pernah waktu itu aku pakein satu produk jadi ruam. Tapi abis itu langsung kayak
udah gitu, udahlah, udah nggak usah, kasihan juga walaupun kayak masih banyak ya gitu, tapi daripada kayak dipaksain, nggak mungkin kan dia udah ruam sana sini gitu, ya, tapi kasihan juga sih ngeliatnya ternyata harus memang detail banget untuk pilih produk ke bayi, nggak cuman untuk kita doang ya sebagai perempuan gitu kan cari skin karena apa, ternyata tuh bayi harus jauh lebih detail lagi ingredient dan semuanya. Jadi kamu tipe bunda yang sangat ngecek ingredients dari produk ya? Jadi kayak gitu, jadi bener-bener super detail yang tadinya kayak udahlah biasa aja gitu kan, yang penting bagus, ternyata kayak harus dia nggak ada ini, semuanya harus bener-bener detail banget. Kepanasan bisa merah gitu ya, pembuluh darah pada melebar, otomatis penguapan juga meningkat. Sehingga karena penguapannya jadi meningkat, air di dalam kulitnya juga pada berkurang. Sehingga balik lagi jadi kulit kering. Ya, jadi pasti itu adalah fakta gitu. Oke, ternyata adalah fakta. Nah, jadi berarti kalau bayi nggak boleh air panas dong, Dok. Yang disarankan betul air yang suam-suam kuku ya, 35-37 derajat. Oke, jadi tengah-tengah. Tapi kalau pertanyaannya, Dok, kalau bayi mandi pakai air dingin itu sangat tidak disarankan. Oh enggak, kenapa, Dok? Karena bayi itu pada dasarnya kan nggak rentan dingin gitu ya, kadar lemaknya mungkin nggak terlalu banyak ya. Bahkan kita kan dikit-dikit kan mungkin di bedong lah apa segala macam, takutnya dingin. Kalau dikasih air dingin tidak menyehatkan, malah bikin kulitnya jadi makin jelek juga. Karena kalau pernah nggak misalnya lihat bayi-bayi yang kulitnya tuh jadi merah putih kayak bercak-bercak gitu ya. Itu namanya kutis marmorata. Ya itu disebabkan karena paparan suhu terlalu dingin pada bayi. Nah itu menyebabkan pembuluh darahnya juga jadi kurang bagus. Nanti bisa merusak kulit juga jangka panjangnya. Jadi yang paling aman adalah air suam-suam kuku yang paling dekat dengan suhu tubuh bayi. 35-37 derajat. Tapi kalau misalnya udah mulai boleh air, mungkin air biasa kayak kita kali ya, yang kadang dingin gitu, itu di umur berapa, Dok? Sebaiknya tidak, selalu pakai suam-suam kuku aja. Terlalu panas jelek, terlalu dingin juga jelek gitu. Kan ada juga mitos, mandi air dingin bikin tahan flu, apa itu juga sebenarnya mitos ya. Nggak apa-apa, selalu pakai air hangat aja ya, air suam-suam kuku. Oke, itu berarti panduannya adalah cari air yang suhunya paling dekat dengan badan kita gitu ya, itu yang paling sehat. Oke, jadi maaf Sandra, kali ini kamu tetot. Poinnya berkurang. Belum beruntung ya, karena ternyata adalah fakta bahwa mandi pakai air panas itu malah membuat kulit bayi tambah kering. Oke, mitos atau fakta berikutnya. Kulit kering pada bayi dapat terjadi karena terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Itu satu fakta. Fakta. Gimana, Dok? Jadi kira-kira fakta atau mitos nih, saya jawab nih ya. Kalau misalnya kita agak kepanasan dikit, kalau kita kepanasan dikit otomatis kan air-airnya kan pada kelenjar keringat kan jadi banyak ya, jadi banyak berproduksi ya, jadi melembabkan kulit lebih lanjut. Kalau suhunya terlalu dingin, balik lagi pasti kelenjar keringatnya jadi tidak terlalu bisa terbuka gitu ya, jadi otomatis kulitnya jadi lebih kering. Yang kedua, anak-anak yang terus-menerus di ruangan AC, nggak ada sirkulasi udaranya, otomatis nanti juga udaranya di situ-situ aja juga bisa bikin kulit kering gitu. Makanya kan sekarang banyak sekali teknologi baru itu AC disertai dengan humidifier pelembab dan lain sebagainya. Jarang sekali tuh kita dengar AC disertai dehumidifier, kan nggak ada. AC pasti di ini sama air purifier atau humidifiernya. Karena memang AC itu terbukti meningkatkan kekeringan pada kulit gitu. Oke, berarti jawabannya jadi adalah fakta ya. Bolehlah kasih tepuk tangan dulu untuk Sandra. Thank you. Lumayan ya. Thank you. Satu lagi nih pertanyaannya, mitos atau fakta? Cukup menggunakan air untuk menjaga kulit bayi agar tetap lembab. Sangat amat mitos, Sangat ibu-ibu amat ya. mitos. Yakin? Yakin sekali. Yakin sekali. Gimana dokter? Betul, itu mitos banget ya. Makanya dari awal selalu pakai pelembab ya. Dari 0 hari udah boleh pakai pelembab, nggak apa-apa ya. Karena tadi balik lagi ya, dia punya natural moisturizing factor di dalam kulitnya bayi itu jauh lebih sedikit daripada di kulit anak atau kulit dewasa gitu. Jadi harus dibantu ya. Mendingan mencegah daripada mengobati ya. Mendingan dikasih moisturizer dari awal supaya kulitnya nggak kering, daripada nanti kalau udah kering udah punya banyak komplikasi baru menyesal gitu. Jadi repot ya. Jadi repot. Itu sih pelajaran aku sebagai jadi new mom tuh kayak mendingan repot, Dok, walaupun kayak kadang siapa sih yang mau repot ya, tapi kan menjadi ibu tuh kayak udah pasti repot gitu. Tapi daripada
besokannya anak jadi kenapa gitu. Udah nggak apa-apa gue repot di hari ini, biar kedepannya tuh aman-aman aja gitu. Jadi nggak. Definisi sayang anak sesungguhnya kayak gitu. Ibundanya mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi kita tanamkan semua yang baik-baik dulu ya di anak ya, supaya kita bisa menuai kemudian hari. Iya benar. Nah tadi ngomongin soal mitos yang terakhir tuh ya, kalau dengan air itu cukup untuk melembabkan kulit, itu jawabannya adalah mitos ya, mitos banget. Itu adalah sangat tidak tepat. Jadi memang nggak bisa cuma dengan air aja, bunda-bunda harus dibarengi dengan penggunaan produk yang tepat juga, tentunya yang memiliki kandungan untuk bisa melembabkan kulit si kecil. Setuju nggak? Setuju banget ya. Oke, tadi kan kita udah bahas ya soal mitos fakta. Semoga bunda-bunda juga udah pahami banget nih semuanya, mana yang mitos, mana yang fakta. Jadi jangan diikuti lagi tuh aliran-aliran yang mitos, kita ikuti aliran fakta berdasarkan dengan tadi penjelasan dari dokter, penjelasan medisnya seperti apa. Nah, tadi kan kita udah bahas ciri-ciri kulit yang kering banget seperti apa. Sekarang pengen tahu juga nih, kalau ciri-ciri kulit bayi yang sehat justru. Ya, kulit bayi yang sehat, yang pertama kalau kita pegang itu lembut dan halus dan kenyal gitu istilahnya. Gemoy gitu ya. Kalau kita pegang dikit udah kering-kering, terus kemudian warna kulitnya juga udah beda-beda. Pernah lihat ya, ada bayi-bayi yang mungkin lebih putih, ininya merah, terus kemudian ada yang coklat-coklat, terutama di bagian lipatan-lipatan. Ininya lebih merah daripada yang biasa, ketiaknya juga begitu ya, pipinya juga lebih putih. Nah itu semua tuh adalah ciri-ciri kulit yang nggak bagus gitu ya. Terus kulitnya itu tidak terlihat kering dan tidak pecah-pecah ya, jadi disinarin di bawah kulit pun dia masih utuh kayak gitu ya, nggak kelihatan kayak retakan-retakannya seperti itu. Terus yang pasti bayinya juga nggak kelihatan dikit-dikit garuk, nggak dikit-dikit garuk gitu. Kadang-kadang ada yang begini-gini, ada yang pakai kukunya yang nggak digunting gitu, terus lama-lama ada bergaris. kasar-kasarnya, iya bergaris-baris. Aduh itu lebih. Memang sih bayi itu secara kulitnya itu lebih mudah regenerasi daripada orang dewasa ya, tetapi jangan dirusak lah tetap kalau bisa gitu ya. Jadi kulit-kulit yang sehat tuh dari luar juga udah kelihatan, apalagi begitu diraba harus lembut dan kenyal gitu. Itu warnanya juga harus sama. Indikasi utama ya. Ternyata warna juga. Tapi bener sih ya, ada ya dok ya anak-anak yang kayaknya bercak-bercak, kirain itu karena matahari, bukan ya dok ya? Iya, itu bisa juga karena matahari. Karena ternyata paparan kulit pada matahari kan juga bisa bikin kering gitu ya. Dikira malah kayak jamuran. Iya. Itu namanya pityriasis alba. Dikiranya karena jamuran, tapi itu sebenarnya adalah reaksi kulitnya itu dia punya awalnya radang merah-merah, terus waktu menyembuh dia punya pigmen kulitnya itu nggak merata penyembuhannya. Jadi lebih putih daripada kulit-kulit di sekitar. Kelihatannya kayak panu sama-sama putih. Tapi kalau panu tuh biasanya kalau kita garuk gitu ya, itu ada kekelupas-kelupas dikit, lebih kering gitu loh. Dan ini biasanya nggak gatel. Kalau panu biasanya gatel. Kalau yang kulitnya kering itu biasanya nggak gatel. Bisa disembuhkan tapi dok? Bisa disembuhkan tapi butuh waktu lama. Nah itu dia tuh, berarti ada juga yang daripada mengobati di kemudian hari begitu ya. Berarti kita coba untuk mencari produk-produk yang memiliki kandungan untuk bisa melembabkan kulit anak sejak dini. Harus lebih teliti banget produk skincare buat bayi. Kalau kita aja teliti banget ya kan cari skincare buat muka kita, pasti untuk bayi harus double triple itu.